Assalamualaikum anak-anak bunda. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini bunda akan menceritakan sebuah dongeng. Ada yang tahu tidak bunda akan menceritakan dongeng apa? Tidak, bunda akan menceritakan dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Yeay! Baiklah, sebelum bunda menceritakan dongeng kita pada hari ini, bunda akan mengenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada ayah dari bawang putih, yang kedua ada ibu tiri dari bawang putih yang jahat, yang ketiga ada kakak tiri dari bawang putih yang jahat hatinya, dan yang keempat ada paman yang baik hati, yang kelima ada nenek tua yang baik hati. Langsung saja ya, di sini bunda akan menceritakan dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang pedagang yang kaya raya bersama putrinya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang ini sangat sayang kepada putrinya karena dia gadis yang penurut dan baik hatinya. Suatu hari si pedagang ini berpulang dari bepergian. Si saudagar ini membawa seorang ibu dan anak gadisnya. Si saudagar ini hendak menikahi ibu ini, maka Bawang Putih memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih pun melakukan semua pekerjaan rumah, dari menyapu, mencuci baju, membersihkan rumah, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Tiap pagi akan terdengar suara ibu tiri dan Bawang Merah secara bergantian. Bawang Putih, cuci bajuku. Hei Bawang Putih, siapkan sarapan, kami sudah lapar. Iya, baik Bu. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Bawang Putih sangat sedih. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendirian. Apalah daya, Tuhan berkata lain, ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih. Bawang Putih menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena harta dan rumah milik ayah Bawang Putih akan menjadi milik mereka. Hahaha, lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. Hahaha, iya Bu, kita akan kaya. Hahaha. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai mencuci baju. Bawang Putih masih sangat mengantuk dan lapar. Bawang Putih tidak sadar jika selendang merah kesayangan ibu tirinya hanyut di sungai. Ketika Bawang Putih memasukkan pakaian ke keranjangnya, Bawang Putih pun terkejut karena selendang merah milik ibunya tidak ada. Hah? Selendang merah milik ibu tidak ada. Jangan-jangan hanyut di sungai. Duh, bagaimana ini? Aku pasti dihukum ibu habis-habisan. Aku tidak berani pulang. Akhirnya, Bawang Putih menyelusuri sungai untuk mencari selendang milik ibunya. Di tengah perjalanan, Bawang Putih bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Paman, apakah paman melihat selendang merah yang hanyut di sungai? Selendang merah? Oh iya, tadi selendang merah itu dipungut oleh nenek tua yang sedang mencuci pakaian. Rumah nenek tua itu berada di atas gunung. Bawang Putih pun segera menaiki gunung. Di sana, Bawang Putih menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih langsung mengetuk pintu rumah nenek itu. Permisi Nek, apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Ada cucu datang, silakan
silakan masuk. Siapa namamu? Aku Bawang Putih, Nek. Nenek tua ini akan memberikan selendang ibu tiri Bawang Putih dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih pun bersedia. Bawang Putih membantu nenek ini dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, sampai mencari kayu bakar. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan ini tidaklah berat, sebab Bawang Putih sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya Bawang Putih untuk pamit pulang. Akhirnya, nenek memberikan selendang merah. Ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, nenek ada hadiah untukmu karena kamu sudah membantuku. Di meja ada dua labu kecil dan labu besar. Silakan kamu pilih yang mana kamu suka. Aku pilih labu kecil saja, Nek. Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, jangan kamu buka labu itu sebelum kamu datang ke rumah. Paham? Baik, Nek, akan saya turuti semua perintah nenek. Sampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi ibu tiri dan Bawang Merah. Dari mana saja kau Bawang Putih? Kamu sudah berani melawan ya? Ampun Bu, Allah, sudah cukup. Kami tidak butuh alasanmu. Aduh, Ibu, ampun. Mereka pun terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa Bawang Putih. Belahlah labu itu. Masaklah, kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi. Bawang Putih pun mengambil pisau. Bawang Putih langsung membelah labu itu. Alangkah terkejutnya mereka saat Bawang Putih membelah labu itu. Isi buah labu itu perhiasan yang berkilau dan mahal harganya. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang Putih pun menceritakan semuanya. Aduh, Bawang Putih, seharusnya kamu memilih labu besar. Pasti isinya lebih banyak. Hah, dasar. Mendengar kata-kata Bawang Merah, ibu tiri mempunyai ide. Sepertinya aku punya ide. Esokan harinya, ibu tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka dengan sengaja menghanyutkan selendang merah. Mereka diam-diam mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu dipungut kembali oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan Bawang Merah mengikuti nenek itu pulang secara diam-diam. Sepanjang perjalanan, Bawang Merah selalu mengeluh karena tidak terbiasa berjalan jauh. Aduh, aku capek sekali, Bu. Kita pulang saja ya, Bu. Heh, Bawang Merah, sabar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak dari Bawang Putih. Tapi aku capek, Bu. Ibu bilang sabar. Sesampainya di rumah nenek tua itu, ibu tiri dan Bawang Merah mengetuk pintu nenek itu. Nenek tua pun menyambutnya dengan senang hati. Kemudian, ibu tiri dan Bawang Merah berpura-pura sedih menanyakan selendang itu. Nenek yang baik hati, apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Oh iya, tadi nenek menemukannya di sungai. Seperti halnya dengan Bawang Putih, nenek tua itu akan memberikan selendang jika mereka membantunya terlebih dahulu. Dengan terpaksa, ibu tiri dan Bawang Merah membantu nenek dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, sampai mencari kayu bakar. Dengan terpaksa, mereka membantukan semua pekerjaan rumah demi mendapatkan sebuah buah labu besar. Capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak mau membantunya. Iya,
ibu juga capek. Akhirnya selesai sudah pekerjaan ibu tiri dan bawang merah di rumah nenek. Kemudian nenek memberikan selendang. Di atas meja ada 2 labu, labu kecil dan labu besar. Coba pilihlah salah satu labu itu sebagai hadiah dariku. Tentu bawang merah dan ibu tirinya memilih labu yang besar. Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Tapi ingat, jangan kalian buka labu ini sebelum kalian sampai di rumah. Oh iya, tentu, Nek. Kami pamit pulang dulu ya. Bawang merah dan ibu tiri tidak menuruti anjuran si nenek tua itu. Di tengah perjalanan, mereka membelah buah labu yang besar itu. Karena mereka sudah tidak sabar ingin mendapatkan perhiasan yang lebih banyak. Bu, ayo kita buka saja labu ini. Nenek tua itu kan tidak tahu. Iya, ayo. Ibu juga penasaran. Namun, alangkah terkejutnya sebab isi buah labu itu binatang-binatang yang berbisa seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Langsung saja mereka digigit ular. Ah, apa ini? Mana perhiasannya? Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang yang buas ini? Ah, aduh, ibu, tolong. Ah. Karena mereka masih di dalam hutan, tidak ada orang yang menolongnya. Ibu tiri dan bawang merah mati karena digigit ular yang berbisa. Karena mereka masih di dalam hutan, tidak ada orang yang menolongnya. Ibu tiri dan bawang merah mati karena digigit ular yang berbisa. Keserakahan mereka lah membawa mereka pada kesengsaraan. Sedangkan bawang putih pun hidup dengan tenang dan damai. Bawang putih akhirnya hidup bahagia. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng ini bahwa yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Itulah tadi dongeng dari bawang merah dan bawang putih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.